Kita hari ini kita ingin membahas makna dan permasalahannya. Di sini ada lima ya, polisemi dan homonimi, kemudian sinonim, kemudian antinonim, kemudian diberikan memahami makna dalam konteks bahasa, yang konteks bahasa. Kita lihat di sini polisemi dan homonimi. Polisemi dan homonimi ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda ya. Ya, tidak jauh berbeda. Lihat di sini, polisemi itu menunjukkan bahwa satu kata memiliki lebih dari satu makna. Kalau istilah bahasanya, ta'adud, ta'adud bermakna. Ya, ta'adud bermakna, gitu kan? Adud, poli, menjadi istilahnya poligami, ta'adud sosial, gitu kan? Jadi satu kata memiliki lebih dari satu makna. Sementara kalau homonim itu menunjukkan bahwa kata memiliki gejala kesamaan tulisan dan ucapan. Jadi yang diperhatikan itu ada gejala kesamaan baik tulisan maupun ucapan. Itu homonimi. Homo, homonimi gitu kan. Jadi pengertian ini menyebabkan antara tulisan dan homonim menjadi tumpang tindih sehingga ulama bahasa pasti khususnya Arab banyak mengkaji masalah homonim saja. Jadi homonim ini kalau di dalam bahasa Arab istilahnya al-musyarak al-lafzi. Al-musyarak al-lafzi. Al-musyarak itu kan sama lah, lafaznya sama. Jadi kan, jadi lafaz yang sama ini kan makanya lebih banyak ulama-ulama Arab pasti lebih banyak mengkaji Al-Quran. Jadi dia lebih payungnya, ya payung. Kalau dilihat jadi dikatakan bahwa di mana tumpang tindihnya ya. Jadi letak tumpang tindihnya itu kalau misalnya saya tulis misalnya kata sinun itu kemudian saya garis dua panah. Nah, yang pertama itu maknanya adalah usia, kemudian makna yang kedua saya bacakan makna umur, gigi, gitu kan. Nah ini kan artinya saya menulis sinun itu satu kata berkembang dengan dua makna, gitu kan. Makanya itu disebut dengan polisemi. Sementara kalau homonim itu sebenarnya gini, sinun ya sama dengan usia, sinun sama dengan gigi. Jadi kata sinun itu ditulis dua kali ya dengan makna yang tadi yang berbeda. Nah, yang dilihat oleh homonimnya itu kata sinunnya. Kata sinun yang bermakna gigi dengan kata sinun yang bermakna usia itu sama ya. Kalimatnya sama, kata-katanya sama gitu kan. Ya, ucapannya sama, tulisannya juga sama. Jadi yang dilihat itu adalah lafaz dari aspek tulisan dan ucapannya. Makanya disebut dengan homonimi. Gitu. Sementara kalau polisemi, yang dilihat itu adalah maknanya. Karena ini maknanya ada dua, tadi yang bercabang ya, kata sinun dikasih cabang segala macam. Yang dilihat itu dari aspek maknanya. Maknanya dua, berarti kata sinun memiliki dua makna gitu loh, atau tiga makna atau empat makna lebih dari satu gitu. Jadi itu yang disebutkan tukang tindih itu loh, yang menjadi rancu ya, menjadi rancu antara pemahaman polisemi dengan homonimi gitu kan. Nah, ini ada linguis dalalah linguis semantik Ullman ini, dia memasukkan kata-kata yang memiliki ucapan sama tapi tulisannya berbeda ke dalam fenomena homonimi seperti kata hair gitu kan. Hair itu kan tulisannya beda, satu pakai A satu pakai E. Read pakai double E ya, dengan E dan A. Jadi ilmuwan barat beda tulisan tapi ucapannya sama, itu juga disebut dengan homonimi gitu, disebut juga dengan homonimi. Ini nanti kita lihat bagaimana sih cara membedakan polisemi dan homonimi. Polisemi dan homonimi. Nah, karena rancu di sini, pakar bahasa Arab klasik dia lebih banyak menggunakan kata homonimi atau al-mustarak al-lafzi yang di dalamnya mengkaji masalah ada juga polisemi gitu ya. Lihat di sini misalnya. Ini kita lihat di sini.
dalam buku Arab klasik gitu ya, yang mengkaji makna, istilah al-mustarqati atau homoni itu yang sering dipakai. Jadi ini menjadi payung, ya, jadi yang dipakai gitu. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-istilahnya al-mutabayyin. Al-mutabayyin itu mononimi, satu kata menunjukkan satu makna. Kemudian ada yang disebut dengan al banyak kata menunjukkan satu makna. Ya. Kemudian yang disebut dengan al-mustaraf al-labdi homonimi. Jadi kata menunjukkan lebih dari satu. Lihat nih. Jadi ini saya mengatakan apa yang dikatakan di dalam bahasa buku bahasa Arab ya. Ini kan definisi yang tadi saya katakan, satu kata menunjukkan lebih dari satu makna. Pemahaman polisemi itu. Definisi polisemi gitu kan. Polisemi gitu kan. Gitu. Tapi nanti di dalam bahasa Arab itu ada istilah sendiri nanti untuk menentukan al-musta'arab, makanya disebut dengan, makanya orang Arab itu selalu ada semua al-musta'arab itu. Jadi al-mutaibain ini tidak menjadi kajian, yang dikaji itu adalah atau dengan al-musta'arab. Ini istilah di dalam bahasa Arab, makanya di buku bahasa Arab ketika ada definisi al-musta'arab diartikan itu ketika polisemi itu. Ketika polisemi. Nah, kita lihat di ini dulu, orang Barat dulu dalam khususnya Ulman ya, semantik Barat ini yang bernama Ulman dalam yang menganggap dua masalah sinonim dan homonim ini termasuk dalam kajian polisemi. Nah, ini ada perbedaan logika. Orang Barat klasik, polisemi itu di atas, jadi payungnya, ya, payungnya. Jadi polisemi di bawahnya ada kajian sinonim, kemudian ada kajian homonimnya, gitu kan? Nah, gimana kok Ulman bisa berikan itu dilihat dari segitiga semiotik tadi. Segitiga semiotik pandangan ini, pandangan tadi Ulman jadi, itu berdasarkan pada definisi makna yang terdapat dalam buku The Meaning of Meaning, yaitu apabila kata kita simbolkan dengan A, kemudian konsep pikiran dengan simbol B, gitu kan? Apakah makna adalah A? Apakah makna adalah A? Maaf, apakah makna adalah hubungan antara A dan B atau hanya B saja? Jadi kalau dalam yang pendapat di sini adalah makna tadi, konsep pikiran di sini, ya, sama dengan A dan B hubungan ketika si garis panah sama-sama sepanah. Atau A sama dengan B, itu pendapat yang kedua, gitu kan? Makanya di sini, jadi saya dari pendapat kedua itu yang mana? Membuat ini A sama dengan B saja, ya, A sama dengan B saja. Jadi berdasarkan definisi kedua, sinonim tidak termasuk dalam polisemi dibilang. Kenapa? Karena makna adalah konsep pikiran dan konsep pikiran dalam sinonim adalah satu. Gitu kan? Bila konsep pikiran tidak terbilang, maka maknanya juga tidak bilang gitu kan. Masih ingat ya, segitiga konsep makna itu yang di atas, yang di bawah itu kan koheren. Ya, apa, apa, artinya referen. Kalau yang di atas referensi, itu yang konsep pikiran. Kalau yang di bawahnya itu yang mengarah kepada garis putus-putus, itu referen. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, A, tadi yang simbol itu A, konsep pikiran itu B. Ya, konsep pikiran itu B. B itu makna maksudnya. Pertanyaannya, apakah makna itu adalah sama dengan B? Kalau A sama dengan B, itu berarti tadi di sini pikiran dan sinonim, ya, itu tidak termasuk kajian dan polisemi. Gitu. Kenapa? Karena kalau konsep pikirannya dalam sinonim itu tuh, ya, kalau sinonim lafaznya kan makna kan cuma satu gitu kan. Bila konsep pikirannya tidak terbilang, maka makna pun juga tidak terbilang, nggak mungkin gitu kan. Ya tadi yang konsep pikiran kan di atasnya kan makna tuh. Jadi kalau maknanya nggak terbilang ya nggak mungkin lah, gitu kan. Jadi kan ya, makanya tidak termasuk polisemi gitu. Nah sementara berdasarkan definisi yang kedua, ya, sinonim masuk dalam polisemi karena makna adalah hubungan antara simbol dan pikiran. Ya.
Keterbilangan maknanya tergantung pada keterbilangan hubungan antara kata dan referensinya. Dan keterbilangan hubungan tergantung kepada keterbilangan salah satu sisinya. Apabila yang terbilang itu A, maka termasuk sinonim kan? Ya. Kalau yang terbilangnya adalah B, maka termasuk homonimi gitu. Artinya maknanya terbilang kan? Jadi hubungan antara, jadi kalau kita bilang segitiga gitu kan, yang simbolnya A sinambung. Kalau pendapat yang definisi yang kedua, hubungan makna adalah hubungan antara A dan B, itu nanti hubungan itu mana yang terbilang. Kalau yang terbilangnya A, yaitu simbolnya, katanya yang terbilang, berarti kan sinonim. Maknanya tetap satu, gitu kan. Tetapi kalau yang terbilangnya ini adalah di maknanya, ya berarti maknanya kan lebih dari satu. Nah, berarti disitulah yang disebut dengan homonimi, gitu. Nah, Ullman, pandangan Ullman terakhir ini yang dipegang oleh Ullman, sehingga dia mengatakan mengatasi masalah homoni dan sinonim itu secara berdampingan dalamnya. Jadi anggap antara sinonim dan homoni itu masalah berdampingan. Jadi dia eh, payungnya itu adalah polisemi. Payungnya itu polisemi. Sementara kalau di dalam bahasa bahasa Arab, justru payungnya itu homonimi, al-mustarak al-lafzi. Al-mustarak al-lafzi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada istilah sendiri. Jadi pakar linguis Arab seperti misalnya Salahuddin Soleh Hussein dalam bukunya Dalalawan Nahu itu berpendapat istilah al-mustarak lagi memiliki makna yang lebih luas. Makanya tadi makna yang lebih luas dan terdiri dari ta'adul makna dan juga tajanna. Ini ada istilah sendiri nih, tajanus. Jadi mustarak lafzi itu di homonim itu disebut at-tajanus. Dikatakan at-tajanus ya. Jadi ta'addudul makna itu yang polisemi, kemudian at-tajanus itu yang disebut dengan dengan. Jadi istilahnya ta'addul makna dan dengan di atasnya adalah al-mustarak al-lafzi. Ya, al-mustarak al-lafzi. Jadi al-mustarak dan sinonim tidak masuk, tidak termasuk. Sinonim tidak termasuk di dalam al-mustarak lafzi. Ya, sinonim tidak termasuk dalam al-mustarak. Kenapa sinonim ini? Kalau sinonim itu tidak masa sama sih koma dengan ko ada kan enggak. Lafadznya gimana kamu sama lafadznya gitu kan? Enggak mungkin kan? Jadi kalau di dalam konsep pikiran Arab klasik, linguis para Arab klasik itu sinonim tidak termasuk di bawah al-mustarak lafzi. Jadi yang di bawah al-mustarak lafzi itu adalah polis yang disebut dengan istilah bahasa Arab ta'addudul makna dengan tajanus. Makanya orang Arab lebih banyak mengkaji al-mustarak lafzi. Jadi udah semuanya disebut al-mustarak lafzi gitu. Ya, sebab di dalam bahasa Arab itu tidak ada seperti kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang disebut nanti homofon dengan homograf. Ini kan kalau di yang Inggris ini, yang tadi sini, khususnya ini, yang Ullman di sini, antara written with segala macam kan ya. Ini kan sebenarnya kan homofon. Suaranya sama, tulisannya beda. Suaranya sama, tulisannya beda. Dalam bahasa itu seperti bank. Ya. Bank arti kakak. Bank artinya lembaga keuangan. Ngerti kan? Bank. Suaranya sama, tulisannya beda. Itu makanya disebut dengan homofon. Nanti juga homograf. Termasuk juga kalau dia homograf, homograf itu artinya tulisannya sama, ucapannya beda. Ya, ucapannya sama, ya, tulisannya sama, ucapannya beda. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti apel, apel dengan apel, mental dengan mental dengan mental, gitu kan? Nah, itu kan yang disebut dengan homograf, graf, tulisannya sama, ucapannya beda. Itu juga bagian dari homonimi nanti dibilang disebutkan dan orang Arab itu setuju. Kalau memang ada, tapi yang jadi masalah di bahasa Arab itu tidak kita temukan yang disebut dengan homofon dan homograf. Kalaupun homofon itu ada, tapi itu hanya sebatas suara a i u-nya. Ya, suara a i u-nya boleh jadi sepertinya ada juga di homofon, gitu kan? Tapi dia tidak lebih banyak sepertinya.
tapi lebih banyak disebut dengan al-mushtarak al-lafzi karena lafaz yang makanya disebut dengan al-mushtarak al-lafzi, lafaznya yang sama. Jadi dilihat dari batas lafaznya aja, tidak ucapannya dalam bahasa Arab, gitu ya. Jadi bahasa Arab tidak dilihat ucapannya, tulisannya. Maka dari itu di sini ada lihat di sini, ya, di sini ada buku Muqatil bin Sulaiman al-Dakhli. Anda lihat sini tahun wafatnya 150 Hijriah, abad kedua Hijriah ya. Anda lihat masih mungkin masih zaman sahabat nih. Ya, ada buku Al-Wujuh wan Nadhair. Jadi kan Al-Wujuh wan Nadhair itu homonimik dan sinonim mengkaji homonimik dalam bahasa Arab. Kemudian Abi Ubaid Al-Qasim Salam 224 wafatnya. Ya, biasa tuh kalau orang bikin itu yang ditulis tahunnya adalah tahun wafatnya, bukan tahun lahirnya, tahun wafatnya. Bukunya itu Kitabul Ajnas, Tajanus tadi. Makanya disebut dengan Tajanus. Ya, Kitabul Ajnas min kalamil Arab wa mashtabaha fil labdi wa fil makna. Ishtabaha fil labdi lafaz sama, maknanya beda. Makna lafaznya sama, lafaznya beda. Gitu kan? Dia mengkaji homonimi dalam hadis Nabi, objeknya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Mubarid, wafatnya 285. Dia ada bukunya kita bermatak kalau waktu makna al Quranil Majid. Nah, sini ada buku yang lafaznya sama juga maknanya berbeda tapi juga objeknya Al-Quran. Ya, objeknya Al-Quran. Ya, dia mengkaji masalah homonim. Kemudian Abi Al-Umaisi Al-Arabi, dia punya buku kita pun mata waktu sama juga homonimi. Dia mengkaji bahasa Arab secara keseluruhan. Ya, objeknya dia melihat homonimi di dalam bahasa Arab seperti apa. Kalau ini hanya melihat objeknya Al-Quranul Karim. Ya, nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan secara induktif para ahli bahasa Arab berpendapat bahwa homonimi jelas terwujud ketika semua kata menunjukkan lebih dari satu makna tanpa melihat. Jadi kata yang sama baik penyikannya memiliki lebih dari satu penyikannya itu pokoknya semua disebut dengan homonimi al-mustarak ladzi. Mereka tidak lagi menggunakan yang disebut ta'adudul makna. Semua pakai istilah al-mustarak al-ladzi. Jadi al-mustarak menunjukkan makna tanpa melihat kepada apakah adanya hubungan antara dua makna atau tidak seperti misalnya basrah. Gitu. Ya. Al-mustarak ladzi. Kedua, ya tanpa melihat apakah kedua maknanya saling bertolak belakang atau tidak. Seperti misalnya qaul jabal, artinya bermakna apakah mendaki ataupun menurun. Ya, mendaki atau menuruni gunung, gitu kan, mendaki gunung atau menurun gunung. Nah, ini kan bikinnya. Tanpa melihat kepada apakah kedua makna terpakai di antara dua lahja atau terpakai dalam satu lahja seperti misalnya Al-Sirhan dalam dialog kabilah Huzail itu bermakna singa, sementara dalam bahasa Arab umum itu bermakna serigala. Kita lihat di sini. Jadi Al-Sirhan yang mementingkan yang bermakna singa dengan bermakna serigala itu disebut dengan al-mushtarak al-lafzi. Ya, kemudian tanpa melihat apakah salah satu maknanya terpakai dalam pola tertentu, sementara makna lainnya terpakai dalam pola yang lain, seperti kata ajam. Ya, kata ajam ini terpakai dalam fiil, pola kata kerja. Ajam al-amr yang artinya tiba, atau pakai sifat pola kata sifat, caption ajam. Artinya maknanya domba yang tidak tertanduk. Ajam sama-sama ajam, tapi polanya berbeda. Satu kata kerja, satu kata sifat. Ya, ini juga disebut dengan al-mustarak al-lafzi. Ya, makanya orang Arab selalu bukunya al-mustarak al-lafzi nanti macamnya macam banyak macam tuh. Pokoknya yang begini, yang model yang pertama, model kedua, model ketiga, dan model keempat itu disebut dengan al-mustarak al-lafzi. Ya, nah itu ya dalam itu pola pikir linguis Arab ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih membedakan antara pemahaman polisemi dan homonim. Polisemi ini ya kita tidak bisa juga mengabaikan ya yang disebut dengan ta'adudul makna ya. Pada yang tadi ada satu makna, satu kata memiliki lebih dari satu makna ya, dua, tiga, empat lebih dan lebih.
Nah, untuk membedakan antara polisemi dan homonimi, pertama kita lihat dulu nih, kita mengkaji seperti dulu nih. Kan ada tiga ya, apabila kata homonimi memiliki ucapan yang sama, namun tulisannya berbeda nih. Tulisannya sama, ya, tulisannya berbeda, ya, bikin ucapannya sama, tulisannya berbeda, kayak si. Ya. Jadi kalau yang model begini, Anda jangan ragu, ini homonimi, bukan polisemi. Ya. Itu kebalikannya, kebalikan dari ini, ucapan yang sama nih, kan ucapannya sama. Kebalikannya berarti ucapan yang berbeda, tulisannya sama. Ya, nah ini apabila kata memiliki ucapan yang berbeda dan tulisannya pun termasuk demikian ya, ini homonimi. Ini juga termasuk homonimi. Memiliki ucapannya berbeda dan tulisannya sama. Maksudnya samanya kurang di sini. Dan tulisannya pun juga sama. Ya. Jadi kalau Anda membuat ini juga Anda bilang juga ini juga polisemi. Maaf, homonimi, bukan polisemi. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti misalnya apel, mental, apa segala macam. Jadi ini juga bagian dari homonimi, bagian homonimi. Jadi kita buat dulu nih, ini udah pasti nih. Kalau yang model begini sudah pasti ya, ya ucapannya beda, tulisannya sama, atau ucapannya sama, tulisannya beda, itu pasti homonimi. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang ini. Apabila kata memiliki ucapannya sama dan tulisannya juga sama. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang disebut dengan homofon dan homograf itu pasti disebut dengan homonimi. Ya, baik dalam logika barat maupun logika Arab. Ya, dikenal. Itu termasuk homonimi. Permasalahannya adalah di sini. Apabila kita menemukan kata yang sama, ucapannya juga sama. Ini yang jadi masalah. Ucapannya sama, tulisannya sama. Bagaimana cara membedakannya? Apakah kata ini polisemi atau homonimi? Yang pertama kita lihat nih alasannya. Kita lihat apabila tidak ada hubungan makna di antara dua makna termasuk homonimi. Jadi kalau ada kata ya yang dua tidak ada hubungannya satu sama lain, itu berarti kita bilang homonimi karena setiap kata berdiri sendiri, tidak ada hubungannya. Seperti misalnya kita bisa yang artinya dapat dengan bisa yang artinya racun ular, ya racun ular. Antara racun ular dengan dapat itu nggak ada hubungan, tidak ada hubungannya gitu. Nah, ketika tidak ada hubungan seperti ini, kata bisa itu homonimi. Kenapa? Karena pada dasarnya dia berdiri sendiri, gitu. Ya, berdiri sendiri. Jadi kalau kita tulis itu bukan cabang, tapi bisa sama dengan dapat, bisa sama dengan racun ular. Ya, gitu ya. Itu berikannya. Pada dasarnya dia berdiri sendiri. Kata bisanya itu harus ditulis ulang, bukan dikecil maknanya, gitu ya. Nah, tetapi yang kedua, bila ada hubungan makna di antara keduanya, maka makna tersebut berasal dari satu kata dan termasuk polisemi. Jadi kalau ada hubungan itu pasti polisemi, berarti makna itu pecahan dari kata itu. Gitu kan? Contohnya, contohnya gini misalnya, saya nggak tahu birunya. Kata sinun, maknanya apa? Usia dengan gigi, kan gitu? Nah, usia dan gigi. Sekarang saya tanya nih, ya Pak Dian, Ya, usia Ustaz. dan gigi itu ada hubungannya nggak? Kalau semakin tua, giginya makin rapuh, Ustaz. Ya ada hubungannya nggak? Enggak sih, Ustaz. Hanya ada hubungannya nggak? Enggak, Ustaz. Nggak ada hubungan. Masa tadi Anda mengatakan tadi gitu. Tadi Iya, Anda kalau mengatakan awal tadi. makna. Iya,
Dari mana Anda tahu bahwa usia tambah ini dengan lihat gigi? Kalau ngomong Ustadz biasa kalau kakek-kakek atau nenek-nenek Dia gitu tanyaannya ada hubungan nggak? Nggak tahu. nggak Ya. ada Ustadz. Ya. Hmm. Kalau dia Rizky, kalau tadi Pak Fauzi, apa dia Rizky? Iya, Ustadz. Hubungannya nggak? Ada, Ustadz. Sudah nggak ada. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Gimana? Gimana hubungannya? Kok kenapa ada? Kalau kalau kita lihat usia, misalnya kalau anak-anak kan giginya sedikit, Ustadz. Seiring bertambah usia, nanti gigi mereka bertambah gitu. Terus nanti kalau udah tua juga giginya jadi rapuh Ada lagi. hubungan. Ada hubungan ya. Ya. Yes. Artinya kalau misalnya gini, ada ada orang meninggal mayat ya, misalnya di lapangan atau segala macam, kemudian dokter ingin memeriksa. Ini jenazah ini umurnya berapa ya? Karena data KTP nggak ada, sama macamnya, orang tua juga nggak tahu. Ini kira-kira orang ini berumur berapa tahun ya? Dari mana dokter untuk menentukan bahwa ini mayat ini umurnya sekitar 30, 40 ataupun 20? Dari mana dokter itu melihatnya? Ya? Pada rezeki atau pada usia? Giginya Ustadz di visum. Iya, giginya. Berarti ada hubungan nggak? Ada Ustadz. Ada hubungan. Jadi antara sinun artinya umur dengan gigi itu ada hubungannya. Seperti misalnya kalau Anda korban misalnya ingin beli kambing, apakah kambing ini sudah sampai batas umurnya untuk bisa disembelih atau belum? Dari mana kita tahu bahwa kambing ini sudah bisa disembelih? Dilihat dari giginya kan, dilihat dari giginya. Nah giginya itu menunjukkan umur. Umur sana ini udah berapa nih? Oh, udah lebih dari 3 tahun misalnya gitu kan. Berarti kambing ini sudah bisa untuk dikorbankan kan gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika Anda melihat makna ada hubungannya itu pasti polisemi gitu. Jadi kalau tidak ada hubungannya homonimi. Jadi kalau ada hubungannya polisemi, kalau tidak ada hubungannya homonimi. Ini alasan yang pertama. Ya, alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya, alasan yang kedua ini ada dari Lion, ya, berpendapat untuk membedakan antara homonimi dan polisemi dengan melihat kepada bagian perkataan, seperti kata benda dengan kata kerja. Nah, itu juga ya. Artinya apa? Untuk membedakan apakah kata ini memiliki pola yang berbeda. Seperti misalnya tadi kalau dalam bahasa Arab itu ajam. Ajam itu kan polanya satu kata kerja, satu kata sifat. Satu kata sifat, kalau ini bahasa Inggris sama, sama bentuknya sama, tapi digunakan dalam posisi bisa kata benda, bisa juga kata kerja. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dalam bahasa kejam yang disebut kata kerja. Jadi kalau berbeda pola, itu pasti homonimi juga bukan polisemi. Gitu. Jadi alasan kedua kita melihat apakah dia polanya berbeda atau sama. Kalau polanya berbeda, berarti homonimi, bukan polisemi. Gitu kan? Polisemi. Nah, itu untuk membedakannya yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga diusulkan oleh Ulman. Ulman mengusulkan untuk membedakannya dengan beberapa ukuran. Ya, beberapa ukuran. Yang pertama ini ketika setiap dua kata memberikan kata-kata jadian yang berbeda, ya, artinya kedua kata tersebut berbeda dan harus memperlakukan bahwa keduanya memang mengacu pada materi leksikal yang berbeda. Ya, kemudian bila ada dua kata yang sesuai atau lebih dan termasuk dalam dua tema yang berbeda,
maka hal itu berkaitan dengan homoni bukan polisemi. Jadi ada dua nih. Jadi di sini ya. Yang kedua juga di sini homonimi bukan polisemi. Jadi kalau ada kata ya yang kata jadiannya berbeda itu homonimi bukan polisemi. Contohnya seperti dalam bahasa Arab. Ini walaupun di TT nggak ada nih, ini kamu catat nih. Ya, kamu contoh. Contohnya seperti misalnya khotoba yaktubu. Khotoba ya, khotoba yaktubu. Khotoba yaktubu itu polisemi atau homonimi. Gitu kan? Kita lihat kata jadiannya. Ternyata kata jadiannya, isim fa'ilnya misalnya, kata jadinya itu khotib, khotaba yaktubu khotibun. Yang satu kata jadinya khotaba yaktubu khotibun. Gitu loh, khotibun. Jadi khotibun, kata jadinya isim fa'il itu memiliki berbeda. Nah, ketika kata jadinya berbeda, berarti dia homonimi, ya, bukan polisemi. Atau tadi sini yang kedua, ya, temanya berbeda, ya, temanya berbeda-beda segala macam. Nah, ini juga homonim. Maksudnya tema yang berbeda itu seperti contoh yang kemarin kata jadrun, akar, ya akar. Akar itu kan ada tani segala macamnya gitu. Ke akar temanya satu berbicara masalah pertanian, akar temanya berbicara masalah bahasa, akar yang berbicara masalah matematika. Jadi kata akar itu, jadul itu juga disebut dengan homonimi, bukan polisemi, gitu kan? Nah itu ya kalau kita menurut mengikuti pendapat ulama tadi membedakannya dengan begitu. Melihat kata jadiannya ataupun juga melihat tema dari kata itu temanya apa, gitu kan? Oh ini temanya begini begini segala macam. Sama juga seperti misalnya kayak kemarin eh, nggak tahu ya, oh bukan sini ya bingkatnya gitu. Jadi itu berarti dia homonimi, ya homonimi. Ya. Jadi ada berapa alasan tuh? Anda lihat sini ya. Alasannya di sini bingkatnya ada hubungan atau tidak hubungan. Kalau tidak ada hubungan homonimi, kalau ada hubungan polisemi. Kemudian di sini lihat polanya berbeda di homonimi. Kemudian yang ketiga, kalau kata jadian maaf apa di sini eh, kata jadiannya ya. Kalau bikin kata jadiannya juga. Ini polanya. Sini kata jadiannya harus mirip. Ketikanya kalau di sini tema yang berbeda itu juga mau. Ini. Dan yang terakhir ini disampaikan oleh Cepin orang Barat. Ya, Cepin mengusulkan untuk melihat kepada bahasa lain. Jadi kalau ada perbedaan, lihat bagaimana di bahasa lain ya sebagai perbandingan. Apabila di sana ada bahasa yang meletakkan dua makna dengan dua lafaz, adalah dua makna dengan dua lafaz, sementara di dalam bahasa Inggris hanya satu, maka kita dapat memutuskan bahwa kata tersebut termasuk homonimi. Seperti misalnya kata uncle dalam bahasa Inggris atau Indonesia lah paman, ya. Jadi uncle ini yang maknanya saudara ayah atau saudara ibu. Apakah ini homonimi atau polisemi? Nah, kita lihat di bahasa lain. Nah, ternyata di bahasa lain itu bahasa Arab, dia ada dua makna dan dua lafaz. Kan dua makna ini dari ayat ini ternyata juga diberikan dua lafaz. Jadi di bahasa Arab ada diungkapkan dengan dua lafaz, yaitu kata kholun dengan kata amun, gitu kan? Ada kholun dengan amun. Nah, karena di bahasa dua lafaz berarti angkel ini adalah homonimi, gitu. Ya kan angkel ini homonimi. Kalau bilang angkel ini homonimi, dari mana kita lihat kata angkel? Karena membandingkan dengan bahasa di luar bahasa Inggris, ternyata sudah seperti misalnya bahasa Arab, ternyata makna saudara ayah dengan saudara ibu itu diungkapkan dengan dua lafaz yang berbeda, gitu kan? Ya, sama juga dengan bahasa Indonesia paman, ketemu dengan paman ini kalau masih mundur ini paman dari ayah, paman dari ibu, kan gitu. Ya, bikinnya kalau bahasa Arab jelas. Ketika dikatakan kholi, udah langsung paham. Ketika amin, orang langsung bisa memahami bahwa oh, berarti dia di saudara dari ibu, ini dari saudara dari ayah gitu. Ya. Nah, inilah cara untuk membedakan antara polisemi dan homonimi. Ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya.
dalam untuk yang polisemi dan homonim. Ustadz mau bertanya. Ya, Yang maksudnya tuh kata jadian tuh gimana sih Ustadz? Masih kurang paham. kejadian atau dalam istilah bahasa Arab mustaqat. Mustaqat. Maksudnya kata dia bilang dari bentuk masdar, dari isim fa'il, kemudian dari masdar-masdar lain dalam macamnya gitu kan. Jadi sepentingkannya gitu kan. Itu maksudnya kata jadian di situ. Ya, maksudnya kata jadian. Ya, artinya kata ini kata dasar dibuat kata lain. Makanya sebenarnya kata jadian. Ya, seperti misalnya kayak kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya dibuat bentuknya misalnya apa ya eh, yang pakai man gitu kan, dia sebenarnya dari fiil tapi dibuat menjadi kata benda gitu ya, ataupun juga jadi kata kerja menjadi kata sifat misalnya seperti itu ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ya seperti misalnya katakannya apa ya, banyak sih yang diakhiri kadang pakai man, kemudian dia nation gitu ya, nation gitu kan, ada pendidikannya nation kemudian menjadi nasional, kemudian jadi kata sifat. Nation itu kan kata benda, kemudian ketika nasional berarti berubah bentuknya menjadi kata sifat gitu kan. National jadi nation dari bangsa kata benda, kemudian nasional menjadi kata sifat. Oh, gitu kan. Nationality menjadi pada tampil segala macam itu gitu kan. National menjadi nationality segala macam itu maksudnya dari kata jadian. Kalau dalam bahasa Arab itu ya tadi ya dari kata jalasa menjadi julus menjadi jasa itu segala macamnya gitu kan. Julus jasa itu maksudnya dari kata-kata jadian itu. Tapi kalau kata jadian maknanya berbeda, maknanya satu ya nggak ada masalah gitu. Kayak jalasa, ya. Kata jalasa, kata jadi dari masdarnya kan banyak tuh, bisa julus, bisa jalsa, jadi kan. Nah, tapi nggak ada makna lain selain duduk gitu kan. Nah, tapi beda dengan khotoba. Khotoba itu kan mempunyai dua makna tuh. Khotoba yang tubuh ada punya makna melamar dan ada maknanya the khutbah ceramah kan gitu. Ya. Pertanyaannya, apakah kata khotoba dengan khotoba yang bermakna ceramah dengan bermakna melamar itu termasuk polisemi atau homonimi? Gitu kan? Ya, pengen pikirnya gitu. Jadi kalau ditanya bahwa khotoba itu termasuk homonimi, alasannya apa termasuk homonimi? Karena kata khotoba itu ketika kita buat kata jadian dalam bentuk isim fa'il itu berbeda. Kan? Jadi khotbah yaktubu khotiban, satu lagi khotbah yaktubu khotiban. Nah, jadi khotiban dengan khotiban itu ini kejadian dari kata kerja. Itu maksudnya. Ya, kalau dalam istilah bahasa itu mustaqnya, ya dia menjadi kata yang dibentuk dari awal dari kata dasarnya, ya. Yang begitu. Ya. Jadi itu yang dilihat. Berarti kata khotbah yang berarti lamaran, khotbah yang berarti khutbah, itu sebenarnya berdiri sendiri. Homonimi, bukan polisemi. Gitu. Ya. Homonimi, polisemi. Karena apa? Karena kata jadiannya berbeda. Itu alasannya dari seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Paham? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, ada tidak, kita lanjut ke pemahaman sinonim. Ini pakar sintaksis Arab yaitu Sibawayh, ya pakar sintaksis Arab yaitu Sibawayh. Di dalam bukunya itu dia ada menjelaskan ada dua kata yang berbeda dengan dua makna yang berbeda. Ya.
Jadi dia menyebutkan istilahnya begitu, dua kata yang berbeda dengan dua makna yang berbeda. Seperti misalnya kayak rojulun dengan mar'atun, gitu kan, ada perbedaan wanita. Kemudian juga di dalam bahasa itu ada fenomena yang kedua, ada dua kata yang berbeda dengan satu makna. Seperti misalnya jalas dengan koada. Jalas dan koada ini kan katanya ada dua berbeda, tapi maknanya satu. Ya. Kemudian yang ketiga, dua kata yang sama dengan maknanya yang berbeda. Ya. Dua kata yang sama, maknanya berbeda. Ya. Seperti kata umat yang memiliki makna lebih dari satu. Ya. Jadi yang sinonim itu, kalau yang ini nanti lawan kata nih, tadotuk. Ya. Jadi ini bisa jadi dua al-ummah-ummah di dua kata yang sama, tapi maknanya juga berbeda. Ya. Makna berbeda itu akan bertolak belakang. Kalau ini kan bertolak belakang, kalau ini tidak bertolak belakang. Bisa jadi ini ada seperti maksudnya tidak ada tinggi badan dan muka tinggi dengan badan dan muka ini kan bertolak belakang. Gitu kan? Jadi dua kata yang berbeda, kata rumah dan rumah juga gitu kan. Cuman di sini kata dua kata yang ini kan dua kata yang sama ya. Dua kata yang sama, tapi makna yang terdapat di dalam itu tidak bertolak belakang. Kalau ini ada dua. Ini nanti yang ini bisa jadi termasuk polisemi ataupun eh, tadodut. Ya, seperti tadodut yang ini bisa jadi polisemi, bisa jadi tadodut, atau bisa jadi homonimik nih. Macam-macam tergantung nih. Ya, yang memiliki banyak arti. Kalau dalam bahasa udah semua juga mustarak lafzi aja deh. Simple gitu. Kalau dalam pola pikir ini sebenarnya mustarak lafzi. Dengan mustarak lafzi. Mustarak lafzi kan tadi apa yang disingkat ya? Tanpa membedakan. Tanpa membedakan konten apakah maknanya bertolak belakang, apakah maknanya itu benar-benar ada hubungan atau tidak ada hubungan, tanpa maknanya macam itu mustarak Allah. Sementara ini di sini langsung tadodut, tapi tadodut yang buktikan lagi, ya, ya. Jadi di sini mustarak lagi, yang ini nanti mengarah kepada disebut juga tadodut, yang ini yang sinonim. Ya, nanti kita lihat nih yang tadodutnya seperti apa di dalam bahasa Arab. Ya, nah yang dua kata yang berbeda dengan ini yang sekarang kita lihat sinonim. Dua kata yang berbeda dengan satu makna yang dengan satu makna. Pengertian sinonim itu pakar bahasa Arab seperti misalnya Topik Muhammad Sirin, ya, Muhammad Syahid ini di dalam bukunya yang berjudul Minal Mustalaqat di Nazaria tentang dia akan memberikan pengertian atau jadi kata-kata yang berbeda bentuknya, tapi memiliki makna yang sama. Kata-kata yang berbeda bentuknya, jadi bentuknya berbeda, enggak sama. Ya, bentuknya sama itu maksudnya ya beda dalam berbeda huruf, berbeda ucap segala macam, tapi maknanya sama. Dengan kata lain, beberapa kosakata menunjukkan makna yang satu. Ya, seperti misalnya di sini kata ya, Anda katakan kata bur, konhu, hantoh. Ini kan berbeda lafaznya nih. Tapi maknanya satu gandum. Gitu kan? Maknanya satu gandum gitu kan. Walaupun dia misalnya Al-Qur digunakan oleh penduduk Irak, kemudian Kompun digunakan oleh penduduk Mesir, Anfa dipergunakan oleh penduduk Mekah. Jadi setiap daerah, lokasi itu memiliki simbol yang berbeda, tapi maknanya sama. Makanya disebut dengan sinonim itu terjadi, sinonim. Ya, ketika kita menggunakan menjadi satu bahasa, itu sinonim. Jadi sinonim itu bisa dari kobilah-kobilah yang menggunakan bahasa yang sama. Oh, kalau daerah saya ini disebut begini. Oh, kalau daerah saya begini gitu. Tapi mana sama gitu. Nah, itulah kata yang berbeda disebut dengan sinonim seperti itu. Ya, gitu. Itulah yang sebenarnya kita bisa harus masukin tuh seperti misalnya kayak makan misalnya. Kita masukin ke dahar apalagi tuh. Kata apalagi yang memiliki kata makan misalnya. Biar kita bisa menggunakannya gitu. Jadi, tapi permasalahannya kata dahar itu belum di bahasa Indonesia lah. Ataupun kita sering menggunakan nggak kata dahar. Apa? Para Anjali, Iya, Ustadz. kata dahar itu digunakan dalam bahasa Indonesia, dalam komunikasi sehari-hari. Gimana, Ustadz?
Kata dahar. Anda dahar itu orang mana? Sumatera, Ustaz. Oh, Sumatera. Ngerti nggak dahar itu artinya apa? Enggak, Ustaz. Tapi kayak bahasa Hmm. Jawa bukan ya, Ustaz? Apa Sunda ya? Iya, dahar itu makan artinya. Iya. Makan. Kamu pernah dengar nggak ada orang, ayo dahar siang dulu yuk. Pernah dengar tapi nggak dipakai di lingkungan sehari-hari. Ya, iya, gitu kan? Artinya apa? Kata dahar nggak digunakan. Ya, beberapa orang nggak pernah mengatakan makan dahar siang, segala macam. Padahal secara dia, boleh nggak apa, kita masukkan ke semua bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia, kosakatanya banyak, gitu. Kita bisa milih, boleh pakai makan, boleh, kata dahar juga boleh, begitu, gitu kan? Ya, ini kena begitu, gitu kan. Jadi seperti itu kita ambil dari berbagai daerah. Cuman yang di masalah Indonesia tuh nggak mau mengambil dari bahasa daerah, maunya pakai dari bahasa asing. Ini masalah. Lebih sering bahasa asing. Nah ini, ya, ada ulama Arab yang mensyaratkan terwujudnya dua buah kata sebagai kata yang bersinonim dengan beberapa syarat. Karena ada ulama yang mensyaratkan begini, ini makanya menunjukkan ada terjadi dua perbedaan pendapat di antara ulama. Syarat pertama, kata yang bersinonim harus dari satu bahasa dan tidak dalam berbagai bahasa. Dan persamaannya makna secara penuh, gitu kan? Wah, gitu. Dari satu bahasa, syaratnya kemudian juga maknanya secara penuh 100%, gitu kan? Kalau untuk memenuhi syarat ini susah nih, nggak ada, ya tidak fenomena seperti ini gitu kan. Ataupun syarat yang kedua, dua buah kata tidak dikatakan sebagai kata bersinonim bila kata tersebut indikasikan antara kata benar dengan kata sifat, ya, atau makna hakikat dengan makna majazi, gitu kan. Nah, ini juga kalau ini suatu hal yang wajar. Ini syarat yang kedua, seperti misalnya kayak bahrun, bahrun hakikat itu adalah laut, bahrun artinya dermawan, gitu kan. Nah, itu kan kalau kita lihat sih nggak bukan sinonim lah. Kalau sinonim itu sudah berbeda makna, itu sudah berbeda makna kan. Ini kan bukan lagi ini kan sinonim ini kan berbeda lapak tapi maknanya kan satu, gitu kan. Maknanya satu. Syarat yang ketiga, persamaan makna berada dalam lingkungan yang sama, bahasa Arab standar, bukan sementara bahasa setiap apabila dialog adalah lingkungan lain. Nah ini bisa jadi bisa jadi tadi tuh yang disebut dengan Al-Qampu, orang Barat, orang Irak, orang Mekah, dan macamnya, gitu kan. Di lingkungannya berbeda, gitu kan. Bahasa yang padahal dipakai untuk digunakan bahasa standar, gitu kan. Nah, beda kalau maksudnya bahasa standar sama-sama fusha. Beda kalau yang kemarin yang bukan ya kata cekan, nanti nanti ada sih di kata nasih, kata nasihun, kata nasihun itu kalau Amiyah Mesir, kata Nasir itu dibilang dia orang gemuk gitu ya, orang gemuk. Jadi kan gitu. Sementara kalau Syad itu dibilang orang cerdik. Sementara kalau standar usaha itu dibilang yang memberi nasihat gitu. Nah, itu berbeda lingkungan tuh, gitu kan. Nah, ini mesti memungkinkan karena lapatnya sama tapi maknanya berbeda banyak nih, gitu kan. Maknanya kan maksud. Tapi kalau maknanya sama kan juga. Ini kan contohnya kan bukan sinonim lagi itu, gitu kan. Jadi syarat yang kedua dengan syarat ini juga tidak terpenuhi juga sih sinonim. Nah, nggak ada tuh. Kalau misalnya maknanya berada dalam lingkungan nas yang sama, ya, seperti itu ya. Kemudian bahasa bahasa Arab seperti kan, sementara bahasa yang populer satu lingkungan yang berbeda, gitu kan. Contohnya tadi, seperti misalnya kayak makan dan dahar. Jadi makan dan dahar itu tidak disebut nanti sinonim tuh kalau mengikuti syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga, gitu kan. Jadi karena ada perbedaannya ini, kita sulit nih syarat-syarat karena ulama syarat dan macamnya, gitu kan. Akhirnya terjadilah sebuah perbedaan pendapat. Ada dua pendapat. Jadi pendapat yang mengatakan adanya fenomena sinonim dalam bahasa, kemudian ada juga pendapat yang mengingkari adanya fenomena sinonim dan bahasa. Ulama Arab yang mengatakan bahwa ada fenomena sinonim seperti misalnya termasuk ini adalah Ibnu Jinni, Ibnu Sida, Anda lihat tuh tahun wafatnya.
Sementara yang mengingkari juga ada Nuh Ambari, Nuh Faris, Abu Hilal Askari, masih dalam satu zaman nih. Ini kan satu zaman nih, mereka ketemu nih. Berarti ketemu nih 237, ini 3. Ini kan yang bisa jadi masih ketemu gitu ya. Ini juga ketemu, 3 segala macam ini masih ketemu juga, 3 itu masih masih ketemu juga, cuman ketemu bahwa ini dulu dewasa, masih kecil segala macamnya masih ketemu gitu ya. Jadi kan nyata ada. Tapi ini dua pendapat ulama ini kita bisa netralisir. Kita bisa mengatakan dua-duanya betul. Ya, gimana alasannya dua-duanya betul? Yang mengatakan ada fenomena sinonim ini adalah memang dia memahaminya makna umumnya, ya lebih banyak memahami makna umumnya, ya yang mengatakan bahwa sinonim itu ada, itu makna umumnya. Sementara yang mengingkari fenomena sinonim itu karena mereka melihat makna detailnya gitu. Jadi kalau kita lihat melihat makna detailnya, ya nggak ada sinonim, bukan sinonim gitu ya, makanya karena beda. Ya, di pemakaiannya juga bisa jadi berbeda gitu, karena makna detailnya berbeda gitu. Ya, jadi dua-duanya bisa kita betulkan, tapi dengan alasan seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya bagi ulama yang mengingkari bahwa mereka bukan mengingkari kemungkinan terjadinya sinonim, bukan dalam makna umumnya, tetapi mereka mengingatkan adanya perbedaan yang mendetil antara kata-kata yang bersinonim, gitu kan. Jadi dia bukan mengingkari makna umumnya, tapi dia mengingatkan ada makna detailnya. Nah, salah satu itu tadi yang termasuk kelompok ulama yang mengingkari itu ada yang nama Abu Hilal Askari. Dia membuktikan pendapatnya itu dengan sebuah karya ilmiah. Dia menulis buku yang disebut dengan Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ini kamu bisa mendapatkan buku PDF-nya banyak di meninggalnya gitu kan. Apa yang dibedakan? Ini contoh saya ambil dari buku Al-Furuq Al-Lughawiyah. Seperti dia membedakan antara kitab, daftar, dan sohifah. Dia mengatakan kitab itu mengandung makna sudah ada tulisan di dalamnya. Jadi ketika kita mengatakan Alkitab, berarti di dalamnya ada tulisan, sudah ada tulisan. Benar? Sementara kata daftar, maknanya tidak menunjukkan kepada sesuatu yang tulis. Jadi masih kosong. Jadi kalau daftar itu belum ditulis, masih kosong, gitu kan? Masih kosong. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan ini kita berbayar, ya. Tapi Anda harus mengatakan ini daftar membayar. Kalau indikator membayar, gimana kita bayar orang ada tulisannya kok bagaimana mau putih, gitu kan? Nggak bisa putih lagi, gitu kan? Gitu kan? Tapi yang benar adalah ini daftar membayar, gitu kan? Baru benar. Kenapa? Karena memang belum ada tulisan. Itu yang kita perlu dengan catatan, ya catatan yang lebih dikenal. Ya. Nah kemudian di sini dia membedakan antara daftar dengan sohifah. Kalau daftar itu maknanya benda ini memiliki beberapa kumpulan kertas. Makanya ada beberapa kumpulan kertas, ya. Sementara kalau sohifah itu mengandung selembar kertas aja, selembar kertas. Nah, ketika dibikin jamak, kata sohifah itu dibikin jamak dalam bentuk suhuf, itu maknanya mengindikasikan makna bahwa ia sudah tertulis, gitu kan. Berarti dia sudah ada beberapa lembaran, ya. Ketika sudah beberapa lembaran, berarti tidak kosong lagi, tidak putih lagi, sudah ada tulisannya, makanya suhuf. Makanya di antara suhuf dengan kitab itu ada efek sinonim tuh. Ya, makanya dari suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Gitu kan? Kenapa? Karena sudah tertulis. Tertulisnya bisa jadi diawali dari yang kosong kemudian tertulis. Jadi kata suhuf itu dengan kata kitab memiliki makna yang berbeda karena di dalamnya sudah tertulis. Dan kita pun juga memiliki beberapa lembaran, gitu kan? Nah, gitu. Kecuali kalau Anda menggunakan kata soifah. Kata soifah itu hanya satu lembar, gitu kan? Itu contoh. Kemudian contoh yang kedua, dia membedakan antara maidah dengan khawan. Jadi kalau maidah itu meja makan, ya, itu harus ada makanan di atasnya. Tidak bermakna meja makan hingga di atasnya ada makanan, hidangan. Makanya kata maidah ini diterjemahkan dengan hidangan. Surat Maidah
Ya, jangan. Kenapa? Karena ketika kita memaidah itu pasti di atas mejanya ada hidangan. Kalau kosong, hanya mejanya saja, tidak ada hidangannya, tidak ada nasi, tidak ada lauk segala macamnya, itu disebut dengan khiwanun. Ya, disebut dengan khiwan. Jadi kalau dia ada meja, dia tidak ada kata chicken-nya, disebut dengan khiwan. Nah, itu mana detailnya. Makna detailnya. Ya, chicken-nya. Kemudian contoh lain, ini antara sun. Kata Ka'sun. Ka'sun itu tidak bermakna tempat minum atau gelas hingga di dalamnya ada minuman. Kenapa kata Ka'sun ini? Karena kata Ka'sun ini diambil, dia bermakna piala. Ya, makanya kata Ka'sun piala. Makanya gelas itu kadang-kadang referensinya seperti kayak piala. Ada kuping dua. Masih ingat nggak kalau piala itu kan dulu ya, kalau sekarang udah bulat, misalnya kayak tenis misalnya, tenis lapangan misalnya. Kalau Anda lihat tuh, dulu zaman-zaman dulu itu mereka yang juara di tenis lapangan di Eropa ya, itu pialanya apa? Pialanya tadi ini kasut ini. Ya, begitu juga sepak bola dulu juga gitu segala macamnya gitu kan. Dua segala macam. Makanya referen minumannya. Jadi kalau ada replikannya dia dua, kalau tidak ada airnya ya dia tidak disebut dengan tempat minum gitu kan, piala aja gitu. Tapi kalau sudah diisi, bisa diisi dan minum, baru kasut itu disebut minuman gitu. Jadi kalau kalau bukan tidak diisi, dia menjadi tempat minuman. Kalau tidak diisi, ya udah kasih piala gitu. Jadi piala itu bukan tempat minuman gitu karena tidak diisi dengan air. Awalnya begitu. Makanya kita munculkan referen gelas itu kadang-kadang bentuk bentuk gambarnya seperti itu. Ya. Nah kalau tidak ada minuman, kita bisa membuat kotak atau kubun. Ini yang biasa kita gunakan. Ada kubun nggak? Ada kubun. Mau ada isinya maupun tidak ada isinya disebut kubun. Jadi bila tidak ada kubunnya kita kubun. Ya itu yang disebut dengan gelas ya, sinonim. Nah itu yang si sinonim. Ada yang ingin bertanya sinonim? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Enggak ada? Pak, saya lanjutkan. Ya, ini juga menunjukkan. Mulai yang ini juga mungkin nggak bisa yang terakhir sampai apa yang ke bagaimana memahami substan memahami kata. Sekarang kita antonim. Antonim itu maksudnya adalah kata. Nanti ini awal pemahaman antonim dalam bahasa Arab yang tidak ada di bahasa lain. Ya, hanya ada di bahasa Arab pemahaman antonim seperti ini. Maksudnya adalah satu kata memiliki makna yang berbeda. Anda lihat tuh, satu kata memiliki makna yang berbeda, tapi makna yang berbeda itu bertolak belakang. Artinya setiap makna dari keduanya itu saling bertentangan, bertolak belakang. Dengan kata lain, satu kata memiliki dua makna yang sering bertentangan, bertolak belakang. Ya. Inilah pengertian antonim dalam bahasa Arab awalnya seperti ini. Fenomena antonim dalam bahasa Arab seperti ini. Ya, contohnya banyak, fenomena banyak banget. Ini ada beberapa dari contoh kata jaun. Ya, jadi kata jaun ini Anda tidak bisa melakukan musyarak lafzi dikenyat. Ya tadi misalnya musyarak lafzi ya, musyarak umum ya, tanpa membedakan tadi, tanpa membedakan dalam macam itu. Tapi kalau kita ingin membedakan lebih terperinci, ini adalah bagian dari antonim. Ya, satu kata dua makna hitam dan putih. Hitam dan putih itu kan bertolak belakang. Gitu. Itu maksudnya. Ya, kalau misalnya kayak bisa dapat dan racun ular itu kan bukan bertolak belakang. Ya, itu bukan bertolak belakang. Jadi homoniminya homonimi yang bukan bertolak belakang. Tapi kalau yang bertolak belakang makanya kita pisahkan itu bagian dari antonim. Walaupun di dalam bahasa Arab antonim seperti ini juga kita bisa kelompokkan masuk kepada al-musyarak karena tadi payungnya. Ya, jadi payung dalam bahasa Arab itu udah al-mustarok lagi. Apakah itu nanti di situ ada berkaitan masalah antonim seperti ini, ataupun juga polisami yang ada hubungan, yang tidak hubungan, macamnya. Itu sebuah mustarok lagi. Nah, sekarang lebih kita detailkan lagi, lebih mengkerucut lagi. Kalau mustarok lagi dan dia memiliki makna yang bertolak seperti belakang seperti ini kita bisa mengatakan
ini antonim, gitu kan? Jadi kata Jawa. Kemudian juga kata nuhaha, bermakna dermawan dan pikir. Kedermawanan dan pikiran, ini kan tolak belakang. Kemudian kata sorin, kata sorin. Kata sorin juga malam dan siang, ini kan juga bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Jadi kata sorin juga disebut dengan antonim. Begitu juga, ini yang kita dapatkan Al-Quran. Nah, lihat di Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ada kata kurung, salah kata kurung yang berkaitan masalah iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya, punya mesti bercerai. Salah satu kurung. Jadi kata kurung di sini bermakna bersih ataupun kotor atau suci ataupun haid. Ya, jadi ketika salah satu kurung, ya bisa jadi 3 bersih, 3 kali bersih, bisa jadi 3 kali kotor. Begitu kan, disebut seperti itu. Begitu kan, yang bertolak belakang. Inilah awal bermakna antonim dalam bahasa Arab. Namun berkembang fenomenanya, berkembang. Makanya di sini yang tadi di Sibawe tadi ini, ya, 2 kata yang berbeda dengan 2 makna yang berbeda, tapi bermaknanya juga bertolak belakang nih. Pria dan wanita kan bertolak belakang. Nah, yang model seperti ini juga disebut dengan antonim nanti ini. Ini disebut dengan antonim, ya. Jadi di antonim itu bukan hanya satu kata memiliki 2 makna yang berbeda, tapi juga bisa 2 kata yang maknanya bertolak belakang, itu juga disebut dengan antonim. Kata rojul dengan maknanya kan ketika lafadznya, tapi maknanya tolak belakang itu juga bisa disebut dengan antonim, ya, yang sekarang itu. Tapi awalnya yang disebut antonim itu seperti ini, satu kata memiliki 2 makna yang bertolak belakang, ya. Dan ini pun juga ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mendukung adanya fenomena antonim, ya, seperti misalnya Khalil bin Ahmad, Ibnu Ambari, Ibnu Faris. Adanya perubahan sosial dan masyarakat, ada kata menjadi domain bertangan, tapi sekarang digunakan kata tersebut untuk satu makna saja, kayak maulah. Dan maulah ini kita juga masih ada yang macam macam. Justru malah nanti di sini kemarin kita ini kan contoh dia mengalami penyempitan makna, lebih sempit lagi. Bukan lagi pembantu, pembantunya sudah hilang menjadi tuan. Ya, tuan dan bantu kan bertolak belakang sebenarnya. Ya, tapi sudah banyak hilang ketiganya. Nah, itu yang alasan itu. Kelompok yang kedua menginginkan adanya fenomena antonim dalam mengingkari adanya fenomena. Tapi dengan mengatakan bahwa dengan mengutarakan makna dan mengungkapkan ada pikiran dan adanya satu kata yang menerangkan atau makna yang tentang dalam mengakibatkan kerumitan bahasa dan ketertutupan makna, menafikan pada bahasa. Ini juga sih. Jadi alasan ini juga alasan kalau kedua juga nggak tepat. Ya, tidak tepatnya dari Anda lihat di sini. Nah, ya, ini digunakan masalahnya digunakan dalam Al-Quran untuk urut. Kalau dibilang rumitnya di mana justru malah, ya, kata kata urut di sini justru bermakna wanita itu tidak terzolimi, gitu, ya, dengan Al-Quran menggunakan kata antonim urut di sini, gitu. Bagaimana maksud tidak terzolimi? Ini kan 3 kali lihat nih. Kalau dia hanya satu makna saja, misalnya bersih, gitu kan, artinya bersih. Itu kalau ketika dia misalnya dicerai atau contekan dia idahnya itu ketika dia mulainya itu bersih misalnya, ya berarti tinggal bersih, kemudian ketika dia head nggak dihitung, nanti baru setelah head kemudian bersih baru dihitung 1, gitu kan. Ataupun juga kebalikannya, kalau ini udah dipahami kotor berarti kalau dia menjalani kotor, ya kemudian bersih dulu baru ntar kotor ketika gitu kan. Kotor berikutnya di bulan yang berikutnya baru dihitung 1. Nah, ini kan berarti bukan lagi 3 kali penyidikannya, udah lebih dari 30, gitu kan. Ini kan gitu. Tapi dengan pemahaman ini jadi kita bisa kita pahami bahwa ketika salah satu guru, andai kata misalnya dicerai dalam posisi bersih misalnya, kita bisa mengatakan ketika bersih kemudian dia kotor, nah kotor itu yang pertama itu kita bisa langsung hitung 1 tuh, gitu. Ya, begitu juga kebalikannya. Kalau ketika dia cerai itu dalam posisi kotor, nanti ketika bersih kita sudah bisa langsung hitung dia 1, gitu. Oh, dia langsung itu bersih berarti 1. Nanti tinggal hitung nanti 2 kali bersih, 3 kali bersih baru selesai segala macamnya. Justru kalau kita tidak seperti itu justru boleh lebih lama. Nanti lebih lama itu artinya wanita itu tidak bisa untuk menikah kembali, gitu kan, tidak menikah. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok Islam itu
mensyaratkan wanita itu untuk menikah. Setelah itu perlu ada 3 kali haid atau 3 kali suci gitu. Nah ini Anda harus tahu nih, ada hikmahnya ini nih. Dan ini hikmah ini diteliti oleh orang Baratnya Amerika nih. Jadi orang Amerika nggak tahu yang diteliti itu apa susunya atau apa dicari, dia melihat. Dia langsung ketika penelitian itu mengatakan bahwa wanita yang bersih itu adalah wanita muslimah. Gitu. Nah, gitu kan. Dari mana mengatakan kok dia orang mengatakan bahwa wanita di dunia ini yang paling bersih itu adalah wanita muslimah. Ya, dari mana dia mengatakan itu? Sebab di dalam penelitiannya, ketika wanita muslimah terjadi, dia hanya di dalam tubuhnya itu terekam jejak hanya 1 orang saja suami, gitu loh. Ya, ketika 3 kali macam itu jejak suaminya hilang habis, jejak suaminya tidak tampak lagi, jejak suaminya. Jadi kalau dia nikah, ya jejak suami yang baru. Jadi di dalam tubuhnya itu tidak terpantau jejak suami yang pertama, gitu kan? Nah, gitu kan? Jadi makanya dikatakan gitu. Ketika dimeliti seperti itu di wanita-wanita di Barat, itu terungkap banyak sekali satu wanita itu jejaknya bukan hanya 1 orang laki-laki, banyak jejaknya, ada beberapa 1, 2, 3. Itu artinya apa? Artinya dia melakukan selingkuh, gitu kan? Berbuat zina dengan orang lain, gitu kan? Termasuk dia yang meneliti istrinya juga didapatkan seperti itu, gitu kan? Banyak jejak, jejaknya bukan hanya jejak jajah, ada 2 jejak, 3 jejak, gitu kan? Nah, dia akhirnya mendapatkan hidayah, ada cerai dengan istrinya, gitu kan, segala macamnya gitu. Jadi ada hikmahnya di situ. Memang secara antonim, tetapi ya, jadi pendapat ulama yang mengatakan bahwa nggak benar di situ ada menimbulkan kerumitan segala macam. Justru Al-Quran menjawab ya bahwa justru di situ ada hikmahnya gitu. Terutama ada hikmahnya dia juga tidak terzalimi wanita di dalam konteks. Nah inilah yang disebut dengan antonim segala macamnya, ya kan? Jadi pakar sintaksis bahasa Arab Sibawi menyebutkan bahwa salah satu fenomena bahasa Arab adalah ikhtilaful lafdhain wa ikhtilaful ma'nain. Ya. Jadi 2 lafaz yang berbeda dengan 2 makna yang berbeda, tapi makna dan bertolak belakang ini juga bagian dari antonim. Jadi fenomena di atas bagi ulama bahasa Arab terdahulu tidak termasuk pengertian antonim. Makanya awalnya tadi yang gitu ya, satu kata memiliki 2 makna. Tetapi pengertiannya adalah satu kata dengan 2 makna yang saling bertolak. Itu awalnya. Namun pakar-pakar bahasa masa kini fenomena seperti itu dapat pula disebut dengan istilah antonim juga dalam arti relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan seperti kata benci dan cinta, kata panas dan dingin. Ini juga bagian dari antonim. Ya, nah inilah pembahasan permasalahan makna dari polisemi, homonimi, kemudian sinonim dan antonimi ya. Kemudian yang terakhir ini ya mungkin kita saja kesulitan memahami makna bahasa Arab. Konteksnya kesulitan ini bukan dari orangnya ya, bukan orang ke orangnya karena orangnya nggak menguasai bahasa Arab ya dia sendiri harus belajar gitu, tapi meningkatkan kualitas dirinya gitu. Tapi ini tinjauannya adalah dari bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh orang. Ya, jadi yang pertama misalnya terjadinya ambiguitas makna bahasa pada kata frasa dan kalimat. Misalnya kata maktabah. Kata maktabah ini ambigu. Kenapa? Ya karena ada 2 makna, bisa kata bisa toko buku, bisa perpustakaan. Ketika Anda katakan adhabu ilal maktabah, ini masih ambigu, nggak jelas nih. Apalagi kalau ini diucapkan misalnya di rumah, Anda pengen keluar dari rumah, ditanya, mana adhabu ilal maktabah? Orang masih bingung tuh. Ini kamu pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Beda kalau bicaranya di kampus. Kalau Anda bicara di kampus, kemudian ditanya mau kemana, adhabu ilal maktabah. Orang langsung, maktabah itu tinggal di ambigu. Ya, kenapa? Karena ada konteks situasi dan kondisi ini bicara di kampus. Otomatis ya pasti karena di kampus pasti pergi ke sekarang di mana ada kampus toko buku kan gitu ya. Gitu. Nah, begitu juga tapi ambigu ini kita bisa hilangkan ambiguitas kalau sudah diletakkan di dalam kalimat, kemudian kalau dalam teori kontekstual kan begitu. Ya. Ketika petikannya makna itu dalam konteks sudah diletakkan dalam kalimat,
itu hilang ambigunya. Seperti misalnya asal kita bil maktabah. Kata maktabah itu jelas toko buku. Dari mana kita tahu maktabah toko buku? Dari kata ashtari. Ya. Jadi secara logika, ya namanya beli buku pasti toko buku lah, bukan pustakaan. Pustakaan kan nggak menjual buku gitu. Begitu juga misalnya ashtari kalau kita beli maktabah. Jadi maktabah ini adalah perpustakaan. Dari mana kita tahu? Dari penggunaan kata istilah peminjam. Nah, kalau minjem ya pasti bukan minjem, nggak mungkin di toko buku ada pinjam kan gitu ya. Jadi kata ini yang disebut dengan kalau di dalam konteks bahasa, dalam konteks bahasa. Jadi kata istilah di sini itu memastikan makna maktabah. Kata istilah apa juga memastikan makna maktabah. Kalau ada awil maktabah, pemastian makna maktabah segala macam itu kita lihat dari situasi dan kondisi di mana dia ngomong. Ngerti kan? Tidak bisa lihat nih, kalau cepat lihat ini, aduh masih bingung nih, gitu kan? Ya, masih bingung. Jadi artinya apa? Kita bisa atasi bingungnya dengan melihat konteks bahasa ataupun konteks situasi dan kondisi di mana dia berbicara, gitu kan? Kemudian yang kedua, si perbedaan bidang makna ya pada lafaz di dalam lingkungan bahasa yang berbeda sehingga mengakibatkan ketidakjelasan makna seperti kata nasihun. Ini tadi yang contoh dari yang saya katakan nasihun. Lingkungannya berbeda. Kalau orang Mesir itu yang cerdas, kalau orang Syam ini orang yang gemuk. Sementara kalau standar itu yang pemberi nasihat. Ngerti kan? Nah ini yang menyebabkan ketika kita baca nasi ini konteksnya apa nih? Ya, maknanya gitu ya, kita lihat aja kita dalam konteks berbicara masalah pakai bahasa standar, atau kita berhubungan dengan orang Mesir, atau kita orang Syam, atau konteks situasi dan kondisi kita berada di Mesir. Di Mesir Amiyah misalnya, kita udah nah berarti ntar nasi yang cerdas. Ya, jadi itu kadang-kadang kita yang belajar bahasa adalah kita nggak tahu tuh nggak paham sulit makanya gitu. Kenapa? Karena hal seperti ini kita nggak tahu nih, ya hal seperti ini kita tidak memahaminya gitu. Ya, mereka katakan nasi padahal maksudnya adalah kebiasaan yang ada di bahasa mereka. Maknanya sementara kita memahami bahasanya dalam standar itu. Nah itu kan, jika terjadilah sebuah miskomunikasi. Kemudian yang ketiga itu dikarenakan ya makna tadi tidak memberikan batasan yang jelas. Ya sulit batasan yang jelas seperti misalnya kita fair, ya dalam sepak bola fair play, kata fair ini tidak menunjukkan makna yang jelas nih apa sih maksud fair itu curang atau apa gitu loh, dia nggak jelas tuh. Ya sama juga dengan misalnya kayak makna launul bertukal, ya sudah diberikan sebuah definisi. Ya definisi itu kan launun yakin memiliki the laun lain, jadi warna yang terdiri dari dua warna merah dan kuning sehingga untuk mana oranye atau launul bertukal kuah launul bertukal gitu. Jadi mana oranye itu adalah dari yaitu warna jeruk, ngerti warna jeruk. Nah warna jeruk ini sekarang udah lebih beda, bukan lagi kuning, ya bukan lagi oranye tapi ada hijau kan jeruk. Ya sudah berubah gitu. Nah disinilah yang menunjukkan bahwa sekian maknanya itu nggak jelas. Ya. Jadi ada kata-kata yang memang memberikan maknanya itu nggak jelas. Ya, di dalam filsafat bahasa itu Anda bisa memahami itu dalam. Kemudian yang keempat, nah ini kajiannya yang berkaitan dengan masalah bahasa sastra nih. Ya, dalam bahasa sastra. Ada makna dekat dan makna jauh. Orang saya penyair itu menggunakan kata tersebut untuk makna jauh, sementara makna dekatnya nggak dipakai. Bukan itu yang dimaksud oleh penyairnya. Nah, ini juga menyebabkan kesulitan. Kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan taudiah. Dalam kajian balaghah disebut kajian dalam ilmu badi ini. Ini ilmu badi, taudiah ini dalam ilmu badi. Ya, seperti kata naklun. Mana dekatnya itu ya sandal dan sepatu gitu kan. Tapi mana yang dekat ini bukan mana yang dikehendaki, sedangkan mana jauhnya yang adalah istri, itu mana yang dikehendaki gitu. Nah, ini jauh banget. Ya, jadi ada sedikitnya ada. Ini menjadi bahasa karena ingin mengajarkan bagaimana memahami makna dengan pandangan yang tajam. Itu maksudnya. Dengan memahami makna pandangan tajam. Tajam-tajam itu juga kita harus memahami budaya di Arab. Kalau kita tidak memahami budaya Arab, ini juga sulit juga. Ya, memahami makna dengan pandangan yang tajam itu sulit. Jadi kalau ada orang ketika misalnya kata Samsun itu maknanya apa? Ya, mana majazinya apa mana demikiannya gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti, nggak biasa bawa Samsun itu, ya nggak paham juga. Ketika ada orang yang mengatakan antas Samsun, apa artinya antas Samsun, gitu kan?
Nah, dia itu sudah nggak paham tuh gitu. Kenapa? Ya karena dia tidak melihat budaya Arab yang menggunakan kata-kata dalam makna konotasi gitu ya. Jadi itu pun juga sehingga ketika seperti ini menimbulkan kesulitan karena kita tidak memahami itu budaya mereka. Maka itu memahami budaya mereka dalam tuturan-tuturan yang benar pun juga harus kita pahami gitu. Jadi bukan hanya kita. Kemudian yang kelima ini contoh orang yang membuat soal. Ini yang perintahnya ya. Do alamat gitu kan khati'ah amam al-ibarah soal khati'ah ibarah soalnya wa al khati'ah amam al-ibarah khati'ah ma taskil ibarah al-khata' ala nafsil wa arfi waraqat al-as'ilah bi ibarah isyabah wala tastaqib adawat al-istif. Nah, yang jadi masalah ini adalah kalimat yang saya kasih garis bawah ini. Ini apa maksud wala tastaqdim ini? Jangan menggunakan adawat hafat, adawat nafi. Nah, ini menimbulkan ketidakpahaman padahal dia maksudnya itu jangan hanya menjawab ketika sebenarnya jangan hanya menjawab lah aja gitu. Dia harus menerangkan kenapa itu salah. Itu maksudnya gitu kan. Kenapa? Jadi isi pesan ini akan mudah kalau tekan wala bistik itu ada lah gitu. Jadi ketika dia menjawab wala tekannya hanya dok segala macam itu kan menunjukkan kata lah. Bukan hanya mengenai dia harus menjelaskan. Itu maksudnya. Ya, dia harus menjelaskan di sini ada matasinya. Tasi ini dibukuli tasinya. Kenapa itu salah? Kenapa pembetulannya seperti itu? Itulah yang diminta dari soal ini. Gitu. Ya. Jadi makanya katakan bahwa tapi jangan mengatakan bahwa ini salah. Tidak. Hanya itu tidak menjelaskan kenapa itu salah. Itu maksudnya dari pertanyaan soal ini. Ya, ya jadi kemudian yang keenam, kesulitan itu muncul dari pemakaian huruf jar. Ya, huruf jar. Seperti misalnya taklimat lina ibham bisurati tanqid qaran mahkamah. Ya, ada taklimat, ada tekan istilahnya apa? Kalimat informasi ataupun juga disebut dengan ya pengumuman lah ya. Ya, tekannya untuk segera melaksanakan keputusan mahkamah. Pertanyaannya di sini taklimat lina ibham. Apakah keputusan menetapkan ini datangnya dari naib am atau ditujukan untuk naib am. Jadi kalau di sini taklimat linakan kan informasi ini datangnya dari sekretaris jenderal, naib am itu sekretaris jenderal gitu, untuk melaksanakan. Padahal ya ini kan mahkamah, ini kita ke mahkamah yang melaksanakan apa? Melaksanakan eksekutif. Ya, eksekutif apa? Ya sekretaris jenderal itu bagian dari eksekutif, dia melaksanakan keputusan segala macamnya. Maka dari itu pemakaian huruf jar lam di sinilah yang menyebabkan sulit. Orang jadi nggak paham nih. Padahal di situ adalah lima ilal naib. Nah gitu. Jadi harus ilang gitu. Bahwa ini ditujukan untuk naib, untuk melaksanakan ya, untuk segera melaksanakan ketetapan mahkamah gitu ya. Jadi huruf jar itu juga kalau kita salah, ya kita salah memahami gitu. Seperti misalnya as-sayyarah fil Yaban dengan as-sayyarah lil Yaban. Ada fi dengan Yaban. Ashtari as-sayyarata fil Yaban dengan ashtari as-sayyarata lil Yaban. Kalau itu ngomongnya di sini yang salah, yang pakai fi. Kenapa? Kalau fi itu Anda membeli, masa sih orang itu membeli motor sampai ke Jepang kan? Bukan itu maksudnya. Artinya saya membeli mobil itu made in Jepang gitu loh. Jadi kata li di situ menunjukkan bahwa mobil yang saya beli itu adalah made in Jepang. Makanya saya beli bukan pi. Kalau pi itu tempat di mana saya beli. Masa sih kayak mau beli mobil pergi dulu ke Jepang baru beli kan gitu nggak mungkin kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan itu juga menimbulkan yang mana yang kemudian yang terakhir ini yang terakhir di sini ya karena adanya kehilangan kata. Ini berkaitan masalah bahasa orang nih. Ya, karena bahasa Quran itu dia tidak menggunakan kata kola atau koraya segala macam, tapi diganti dengan titik dua. Titik dua ini yang menimbulkan apa sih yang dimaksud dengan roh itu segala macam? Apakah dia berkata? Apakah dia menetapkan? Apakah dia memutuskan? Gitu kan? Apakah dia menginformasikan apa gitu loh. Jadi kan ya gitu. Diganti dengan tutup muka. Nggak jelas di sini gitu ya. Ya Quran itu kan bahasanya begini. Mestinya kalau memang kola berarti dia berkata aja. Kalau misalnya kontrol, berarti dia memutuskan, gitu kan?
Atau ayana berarti dia menetapkan. Jadi apa yang dikatakan itu bersebuah ucapan dari Perdana Menteri ataupun juga hanya sekedar informasi saja segala macamnya gitu. Nah ini juga menyebabkan kesulitan pemahaman makna kalau kita lihat di dalam Quran ini. Kadang tidak menggunakan kata ya orangnya aja kemudian titik dua gitu kan. Jadi Anda harus kan di dalam tulisan kadang gitu juga Muhammad dengan titik dua ini segala macamnya gitu. Nah, hanya ini segala macamnya gitu. Nah, di dalam pakai apa? Oh, dia dalam bentuk mendefinisikan misalnya. Arrafa Muhammad bi anna segala macam balaghah kada wa kada. Oh, berarti utak itu adalah definisi dari kanda. Atau pakai yaro atau pakai kola gitu kan. Nah, itu jadi sehingga orang langsung bisa memahami tanpa memahami kalimat apa, kalimat makna di dalam kalimat yang ditulisnya apa gitu. Ya, dan inilah 7 masalah yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan di dalam memahami bahasa Arab bagi kita yang belajar bahasa Arab. Saya rasa ini ya kajian Balaghiyah, insya Allah minggu depan kita mungkin minggu depan apa pertemuan terakhir atau termentikan ya gitu ya. Kita lanjutin ke bab terakhir ya, ke bab terakhir bab 8. Baik, ada yang ingin bertanya? Apa yang saya sudah jelaskan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan pertemuan terakhir dengan pembahasan yang terakhir. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.